Assalamualaikum sahabat channel Action Movies. Kembali lagi bersama saya Arka. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang menegangkan. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan terus dalam kondisi terbaik. Oke, amin. Film berjudul The Last Ride ini menceritakan tentang seorang perampok yang dijebak oleh polisi dan kehilangan istri tercintanya hingga membuatnya dipenjara. Tapi saat keluar dari penjara, dia mendapati anaknya dirawat dan dibesarkan oleh polisi tersebut, hingga membuat anaknya sendiri sangat membencinya. Nah, apakah dia bisa mencari bukti dan membalaskan dendam pada polisi itu? Gimana keseruannya? Kita langsung saksikan alur cerita filmnya. Semoga yang menonton terhibur. Berlatar pada tahun 1970, di perbatasan Amerika-Meksiko, terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dengan perampok yang mengendarai Pontiac tahun 69 bernama Ronnie Pornell. Gak hanya dikejar polisi, Ronnie juga terlihat panik karena membawa istrinya yaitu Chad yang sekarat akibat aksinya itu. Hingga saat Ronnie hampir melewati perbatasan, ternyata jalanan di sana udah diblokade oleh komandan polisi, sekaligus teman Ronnie, bernama Daryl Kurtz. Melihat hal itu, Ronnie yang udah nggak bisa berkutik pun akhirnya menyerah dan membiarkan anaknya yaitu Aaron dirawat oleh Daryl. Ronnie Pornell, you're under arrest for armed robbery. What are you doing? 30 tahun kemudian, kita diperkenalkan seorang pembalap jalanan ganteng, sekaligus cucu dari Ronnie bernama Matt, yang lagi kopdar bareng sahabatnya yaitu Anshan dan Peneng. Di sana kedua sahabatnya lagi menyusun rencana dan mengajak Matt untuk melakukan sebuah aksi yang ternyata adalah merampok sebuah toko. Matt yang belum menanggapi ajakan sahabatnya itu, tiba-tiba didatangi oleh seorang pengendara Mazda RX-7 yang dengan sombong menantang untuk 8. Hingga tanpa pikir panjang, Matt dengan Mitsubishi Zip-nya pun langsung menerima tantangan itu. Balapan singkat yang hanya berjalan 1 lap, itu pun dengan mudah. Bahkan terkesan bisa dimenangkan oleh Matt. Esther yang melihat scene mengemudi hebat dari Matt, lagi-lagi meminta kepastian untuk melancarkan aksinya nanti. Tapi tiba-tiba datanglah polisi, membuat para pembalap liar di sana kocar-kacir, melarikan diri. Bukannya ikut kabur, Matt malah terlihat santuy aja, karena ternyata polisi yang datang itu adalah ayahnya sendiri, yaitu Aaron di sana. Aaron mengabari bahwa Ronnie sebentar lagi akan bebas dari penjara, tapi bukannya merasa senang. Aaron yang hanya mengetahui bahwa ayahnya itu seorang kriminal, malah berpesan pada Matt agar nggak bertemu dengannya. Mendengar hal itu, Matt seolah-olah nggak peduli dan pergi aja dari sana. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang memperbaiki mobil. Dia adalah pacar dari Matt bernama Jeja, yang lagi asik melakukan pekerjaannya sebagai montir. Kemudian gak berselang lama, Matt dengan wajah muram datang, hingga membuat JJ tahu jika Matt diajak oleh DJ dan Acer untuk melakukan perampokan. JJ yang gak mau Matt terlibat dengan polisi, langsung marah, dan meminta Matt untuk gak menemui kedua sahabatnya itu lagi. You know what? Forget about it. I can't talk to you about this kind of stuff. I'll figure something out. When? It's been 3 Think about it. We could live 3-4 months off. Beberapa waktu kemudian Aaron mendatangi sebuah kantor milik Daryl. Karena diketahui, setelah pensiun dari kepolisian, Daryl mendirikan bisnis jasa keamanan pribadi yang diperuntukkan bagi para pejabat. Kedatangan Aaron ke sana gak lain gak bukan adalah untuk mengabari Daryl bahwa ayahnya akan segera bebas. Dan mendengar hal itu, Daryl memberi respon yang bagus, sambil berharap Ronnie bisa menjadi lebih baik. I arrest thieves and murderers every day, not many of them change. Singkat cerita, Matt yang masih peduli pada kakaknya, ternyata mau mendatangi serta menjemput Ronnie di penjara. Terlihat di sana Ronnie yang kini udah sangat tua, hampir nggak mengenali Matt, karena selama di penjara, dia diasingkan oleh keluarganya sendiri. Setelah perkenalan yang singkat, itu Ronnie yang di masa mudanya sangat mengenal dunia permobilan, malah mengajak Matt karena menggunakan mobil Jepang yang tentu aja kalah power dibanding mobil American Muscle yang selalu dipakainya dulu. Kemudian, karena nggak mau banyak basa-basi Ronnie,
langsung memberitahu Matt bahwa dia akan mencari bukti-bukti demi membalaskan dendam pada orang yang telah menjebaknya dulu. You can trust me. You know where trust gets you? Ronnie yang udah lama nggak merasakan suntikan adrenalin dalam berkendara sempat menjajal Mitsubishi Palisade milik Matt. Di sana dia juga bertemu dengan Deji dan juga Isar yang malah memperlakukannya dengan gak sopan. Melihat hal itu, Matt pun marah dan segera pergi untuk menemui JJ demi membantu Ronnie dalam menyelesaikan tujuannya. Hingga sampainya di sebuah bar, Ronnie memberitahu Matt dan juga JJ bahwa dia ingin mencari mobilnya dulu, yaitu sebuah Pontiac Go tahun 69. Karena dalam mesin mobil itu terdapat sebuah bukti yang bisa digunakan untuk menjebloskan dalang di balik perampokan itu ke penjara. All I want to do is set things right again. Matt yang melihat ada orang yang mencurigakan terus-menerus membuntuti, seketika mendatangi kantor ayahnya. Dia yang sangat yakin jika orang itu suruhan Aaron, langsung menyalahkan ayahnya. Itu yang dirasa sangat protektif. Walaupun ternyata Aaron sendiri bahkan gak mengetahui jika Matt udah bertemu dengan Ronnie. What did the guy look like? Like a cop. Setelah memastikan bahwa itu bukan suruhan ayahnya, Matt memberitahu bahwa di saat menjemput Ronnie, dia juga melihat Daryl ada di sana. Seketika Aaron merasa ada yang janggal dan langsung pergi untuk mencari tahu apa yang disembunyikan oleh Daryl. Yeah, case files, evidence boxes, everything. Sejenak berpindah pada Ronnie, yang mulai menjelaskan pada JJ dan Matt apa yang sebenarnya terjadi 30 tahun yang lalu, di mana pada saat itu, saudara dari Chad terbunuh di Perang Vietnam. Tapi pemerintah seakan gak peduli atas hal itu. Chad marah dan bersama Ronnie, mereka merampok sebuah mobil yang membawa uang gaji untuk para militer. Berniat memberikan uang-uang itu pada yang lebih membutuhkan. Tapi inti permasalahannya, ternyata yang memberi arahan selama operasi berlangsung, itu adalah Darren, yang malah membunuh Chad, serta menjebloskan Ronnie ke penjara, demi mendapatkan separuh uang bukti hasil rampokan Ronnie. Oh begitu, Ton. 4 times a day for 30 years. Mengetahui jika bukti keterlibatan Darren dalam perampokan itu ada dalam mobil Pontiac Go tahun 69 milik Ronnie, mereka bertiga memulai aksinya dengan menyuruh Deji serta Isar menggunakan mobil milik Matt agar orang misterius yang memata-matai mereka terkekang. Di sana, mereka bertiga pun mulai melacak keberadaan mobil Ronnie hingga didapatkan sebuah informasi di mana mobil itu berada, yaitu di sebuah pameran mobil klasik di San Diego. Since some classic car show tomorrow back in San Diego. Di sisi lain, terlihat orang misterius, itu bernama Wally, yang sadar bahwa telah terkecoh oleh Matt. Langsung mengabari bosnya yang gak lain adalah Daryl. Di sana Daryl pun menyuruh Walling untuk membuat kehebohan. Hingga setelah DJ dan Esther melakukan aksi perampokannya, Walling datang dan seketika membunuh mereka berdua. You're not kneeling. Blow a gasket now. Atas kejadian tersebut, Daryl membuat kematian ninja, serta Isar seolah-olah dilakukan oleh Matt dan Ronnie, hingga mereka berdua pun kini menjadi buronan. Kemudian Aroni yang percaya bahwa itu ulah dari Ronnie, seketika mengerahkan para anggota kepolisian untuk mengejarnya. It's like maybe a deal went bad. And I'm telling you, that Matt is not a... Let's find the judge. Sementara itu, Matt, Ronnie serta JJ yang datang ke sebuah pameran mobil klasik, akhirnya menemukan Pontiac CTO tahun 69, yang kini udah dimiliki seorang kolektor bernama Randy. Tapi baru aja Ronnie mengecek keadaan mesin mobil itu, secara nggak disangka, para polisi datang dan langsung mengejar mereka. Ronnie yang gak mau cucunya tertangkap, mencoba mengalihkan perhatian agar Matt serta JJ bisa kabur, hingga saat para polisi mulai menangkap Ronnie secara mengejutkan. Matt mencuri sebuah mobil Pontiac itu baru, dan dengan skill mengemudi yang dia miliki, dia pun berhasil lolos dan bersembunyi di bengkel temannya yang bernama Dino. Tapi berbeda halnya dengan Ronnie yang tertangkap, dan kini dimaki-maki oleh Aaron, karena dirasa membawa pengaruh buruk bagi Matt.
merasa selalu disalahkan. Akhirnya Ronnie pun buka suara dan meminjam mobil Pontiac tuh tahun 69. Itu agar Aaron tahu apa yang sebenarnya terjadi. All right. Anything to help out Mr. Burnett. You got some tools? Singkat cerita, Ronnie langsung membongkar mesin mobilnya dan mulai mencari apa yang selama ini dia butuhkan. Tapi di sana Aaron masih aja mencecar Ronnie karena dulu dia tega menterlantarkan Aaron hingga Daryl merawatnya. Ketika Ronnie mengatakan bahwa saat di penjara, Daryl mengancam akan menyakiti Aaron jika Ronnie nggak mau menandatangani surat penyerahan hak asuh anaknya itu. Di tengah perbincangan, akhirnya Ronnie menemukan sebuah kunci loker dan mereka pun langsung pergi menuju sebuah ban. Here it is. Garage is around the corner. Damn it. Sesampainya di ban, mereka langsung membuka sebuah loker yang ternyata berisi catatan serta rekaman suara antara Ronnie dan Daryl pada saat mereka akan memulai aksi perampokan. Dari sana, mereka langsung bergegas pergi. Tapi secara tiba-tiba, para anak buah Daryl datang dan langsung menculik Ronnie. Move! Get him in! Beruntung, Aaron dengan sigap menembaki para anak buah Daryl itu dan berhasil menyelamatkan Ronnie. Tapi sayangnya, mereka bisa kabur sambil membawa berkas barang bukti. Aaron yang kini sadar jika dalang dari masalah ini adalah Daryl, langsung mendatanginya dan mengancam akan membunuhnya jika berani mengusik Ronnie lagi. I'll come back here, and I'll rip you apart with my bare hand. And if they were willing to kill Asher and Din, do you think Ronnie's got a chance? Berpindah pada Matt dan JJ yang lagi menyusun rencana untuk merampok berkas yang dimiliki Daryl agar dia mau mengakui pembunuhan DJ dan juga Asher. Dengan kemampuan modifikasi yang dimiliki JJ, mereka pun langsung memodif sebuah Pontiac CTO 2004 yang mereka bawa saat pameran tadi. Dan dengan kemampuan hakinya, Matt bisa mendapatkan data keamanan dari rumah Daryl Wow. Beberapa waktu kemudian, mereka pun mulai memantau rumah Daryl. Hingga saat istri Daryl pergi, dengan sebuah alat canggih, Judge bisa meretas pagar otomatis. Dan mereka pun langsung masuk untuk memulai aksi. Turn it around. When we go fast. Babe, come on. Dalam situasi menegangkan itu, secara nggak disangka, ternyata Daryl mengetahui bahwa rumahnya dibobol, hingga langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengecek. Untung aja Matt dengan tepat waktu, berhasil membuka brankas dan membawa semua data yang ada di sana. Mata dan JJ yang udah kembali ke bengkel, langsung mengecek data itu, dan didapatkan rekaman yang berisi, bukan Daryl dalam bisnis keamanan, yang dia jalani selama ini. Tetapi ternyata, secara tiba-tiba para anak buah Daryl datang, dan langsung menembaki mereka. Sontak dengan sigap Matt dan JJ segera kabur, hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ternyata tembakan tadi mengenai lengan JJ yang tentu aja membuat Matt panik. Gak mau anak buah Daryl terus-menerus mengejar. Matt langsung membuang data-data yang dia bawa dan pergi menuju rumah ayahnya untuk segera mengobati JJ. She's gonna be okay. Yeah, she just needs to get some rest. It's okay. It's alright. Singkat cerita, secara diam-diam Ronnie mengajak Real bertemu dan meminta bantuan pada JJ untuk merekam semua pembicaraan mereka. Nanti, istri Daryl yang mengetahui suaminya pergi menemui Ronnie, langsung mengabari Aaron dan meminta untuk segera mengejar karena dirasa pertemuan itu akan mengakibatkan pertumpahan darah. Dari sana Aaron dan juga Matt langsung gaspol mencari Ronnie. Yeah, we're almost there. Yeah. Sementara itu di sisi lain, terlihat dua orang yang dulunya teman kini menjadi musuh. Akhirnya bertemu. Dalam mobil, itu Ronnie memancing Daryl agar mau membuka cerita lama. Tapi karena Daryl gak mau membuka suara, Ronnie pun menancap gas yang membuat Daryl seketika panik. Tell me what happened with Jay. Secara mengejutkan, Walling tiba-tiba datang sambil membawa JJ. Tapi untung Matt serta Aaron juga tiba di sana dan langsung menangkap Walling. Di waktu yang bersamaan, terlihat Daryl yang udah sangat panik, menodongkan pistol ke arah Ronnie. Dan secara mengejutkan,
Setelah peristiwa itu, Waling kini dipenjara karena telah membunuh DJ dan juga Acer. Begitupun Matt yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya mencuri mobil di pameran sebelumnya. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, akhirnya Matt pun bebas dari penjara karena bantuan ayahnya. Dan gak cuma itu aja, Aaron juga mendukung hobi Matt dengan membangun sebuah bengkel besar untuk Matt dan juga Jay. Dan akhirnya, film ini pun tamat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai akhir, salam dari kami kaum pejuang kentringan.